الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعده. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita di dalam kitab Minhajul Muta'allim karangan Imam Ghazali, yang terakhir kita sampai kepada halaman 6, Fadlul Ulama, keutamaan daripada ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fadlul ulama. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, isnani min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi. Amma ahlul ilmi fadallu an-nasa ala ma ja'at bihi ar-rusul, wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi ar-rusul. Keutamaan para ulama. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, isnani min darajatin nubuwati. Ada dua golongan min darajatin nubuwah yang termasuk ke dalam derajat kenabian. Derajat nubuwah. Siapa? Yang pertama adalah ahlul ilmi. Ya, orang yang memiliki ilmu, wal jihad, dan jihad. Amma ahlul ilmi, adapun pemilik ilmu atau ahli ilmu, fadallu an-nasa ala ma ja'at bihi ar-rusul. Maka mereka telah menunjukkan, telah membimbing manusia ala ma ja'at bihi ar-rusul, atas apa-apa yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah. Ini ahlul ilmu, ya, pemilik ilmu atau orang alim. Mereka membimbing manusia atas apa yang dibawa oleh baginda Rasul dan para utusan-utusan lain. Wa amma ahlul jihadi, adapun ahlul jihad, fajahadu, mereka berjuang bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka, ala ma ja'at bihi rusul, atas apa yang dibawa oleh para utusan. Ahlul ilmi berjuang dengan ilmunya, ahlul jihad berjuang dengan pedangnya. Satu tujuan, untuk menegakkan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka, dua golongan ini termasuk daripada derajat kenabian. Wa qala alaihi salatu wassalam hina dzukira 'indahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Dan qala alaihi salatu wassalam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina dzukira 'indahu rajulani, ketika disebutkan di hadapannya dua orang, ya. Baginda Rasul berkata ketika disebutkan di hadapan beliau tentang dua orang, ahaduhuma 'abid, salah satu dari dua orang tersebut adalah ahli ibadah, wal akhar 'alim, dan yang satu adalah ahli ilmu. Maka beliau berkata apa? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi.
keutamaan orang alim atas abid, atas ahli ibadah, ya, keutamaan orang alim atas ahli ibadah, kata Nabi, kafadli, seperti keutamaanku ala adna rajulin min ashabi, ya, atas orang yang paling rendah di antara sahabat-sahabatku. Jadi keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah, kata Nabi, seperti keutamaanku, ya, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara para sahabatku. Tuh, ya, orang alim dengan ahli ibadah. Dia mau ibadah aja, nggak mau nambah-nambah ilmu, mau udah tahu, cuma tahu ilmu sholat udah aja, ibadah aja. Ya nggak bagus juga begini. Ya, karena masih banyak ilmu-ilmu Allah yang harus diketahui. Wa fi Ihya'il Ulum, artinya, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qila, ada dikatakan, al-muradu bih, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah al-ilmul mujarradu anil amali, yaitu ilmu yang mujarrad, yang terpisah daripada amal. Ilmu yang terpisah daripada amal. Li'annal abida, karena sesungguhnya seorang ahli ibadah, la tajuzu ibadatuhu bidunil ilm, tidak akan ahli ibadah, ya, la tajuzu ibadatuhu, ya, tidak boleh ibadahnya tanpa ilmu. Ya, nah, maksudnya di situ begitu, ilmu yang terpisah dari amal. Nggak boleh amal doang tanpa ilmu, ibadah doang tapi nggak pakai ilmu, nggak boleh. Ahli ibadah, wow, terkenal dia ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Si fulan mah demen banget di masjid sholat tapi nggak pakai ilmu, nggak boleh, nggak bagus. Ya, padahal ilmu itu adalah ruh daripada setiap amal. Ya, ibadah kan nggak pakai ilmu, ya bagaimana mau sah gitu. Makanya keutamaan ilmu, ya, dan adab terlebih, ya, ini dalam ada sebuah syair katakan, al-ilmu wal adabu kanzani la yanfadani. Ilmu dan adab adalah kanzani, dua simpanan, la yanfadani, yang gak akan pernah binasa. Ilmu dengan adab itu adalah dua simpanan yang gak akan pernah binasa. Ya, ilmu doang tapi adab nggak ada, nggak bagus juga. Ya, adab doang tapi nggak ada ilmu, ya kurang bagus juga. Yang bagus ya ilmu tetap, adab juga, cakep dah tuh. Dua simpanan yang nggak akan pernah binasa. Gitu. Wasirajani la yatfa'ani. Ilmu dan adab adalah dua pelita yang nggak akan pernah padam. Ilmu dan adab adalah dua pelita yang nggak akan pernah padam. Wahullatani la tablayani. Ilmu dan adab adalah dua perhiasan yang la tablayan, yang nggak akan pernah rusak, binasa. Mannalahuma asobar rasyad. Barang siapa yang mendapatkan keduanya, yaitu ilmu dan adab, asobar rasyad, dia akan mendapatkan petunjuk. Wa arafa tariqal ma'ad, dan dia akan mengetahui jalan tempat kembalinya nanti. Wa 'asha rafi'an bainal 'ibad, dan dia akan hidup rafi'an, ya, dalam keadaan ditinggikan di antara hamba-hamba yang lain. Itu ilmu dan adab. Hidup di dalam ketinggian derajat di antara para hamba. Ilmu dan adab. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, kita lanjut, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Nabi bersabda, fadlul alim, keutamaan orang alim, 'alal 'abid, atas orang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan bulan malam purnama
atas sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Keutamaan orang alim dengan ahli ibadah. Ahli ibadah di sini adalah yang mujarrad anil amal, yang terpisah daripada amal. Artinya amal doang, ilmunya kagak. Ahli ibadah di situ. Wa qala alaihi salatu wassalam afdalun nas al-mu'minul 'alimul ladzi idza ihtija ilaihi nafa'a fa in istughniya anhu aghna nafsah. Nabi bersabda, afdalun nas, manusia yang paling utama, yang terbaik adalah al-mu'minul 'alim, orang mukmin yang alim, alladzi idza ihtija yang mana jika dibutuhkan ilahi kepadanya nafa'a, dia memberi manfaat. Itu orang mukmin terbaik, adalah orang mukmin yang alim yang jika dibutuhkan dia akan bisa memberi manfaat. Fa in istughniya anhu aghna nafsah, jika enggak dibutuhkan, ya, jika enggak dibutuhkan darinya, maka aghna nafsah, dia bisa mencukupi untuk dirinya sendiri. Ya, ini orang alim, sekalipun dia enggak dibutuhin, tapi ilmunya bisa untuk mencukupi dirinya. Ya. Ini adalah afdhalun nas, manusia paling utama, terbaik. Enggak ada ruginya yang namanya punya ilmu, enggak ada. Ya, enggak ada ruginya. Hatta apalagi zaman sekarang, ya, sedikit pun kita punya, betapa sedikit pun kita punya ilmu, ya, untuk zaman sekarang ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang juga. Ya, pasti kita pernah merasakan bagaimana seseorang yang bertanya tentang ilmu kepada kita, padahal kita sadar kita juga belum punya banyak ilmu, tapi itu sudah menjadi sebuah hal yang besar menurut mereka. Karena memang untuk zaman sekarang memang ilmu sangat dibutuhkan. Ya, ilmu sangat dibutuhkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, laulal ulama ma 'ubidallahu fil ard. Laulal ulama ma 'ubidallahu fil ardi. Kalau bukan karena ulama, ma 'ubidallahu, Allah enggak akan disembah di bumi. Wa ma ruziqal ibadu, dan enggak akan diberi rezeki seorang hamba kalau bukan karena ulama. Wa ma akhrajatil ardu nabataha, dan bumi tidak akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Walal asjaru asmaraha, dan kalau bukan karena ulama, ya, asjar, pohon-pohon nggak akan mengeluarkan buah-buahannya. Walal uyunu amwahaha, dan mata air nggak akan mengalirkan airnya. Walas sama'u amtarha, dan juga langit nggak akan menurunkan hujannya kalau bukan karena ulama. Ini kata Nabi begitu. Kalau bukan karena ulama, ya, karena dengan ulama kita bisa tahu, kita bisa mengenal Allah, kita bisa tahu cara menyembah Allah, ya, dan tentunya kalau kita bicara pongkolnya ya tentu dari Nabi. Kan kita bicara Nabi kan udah nggak ada, berarti yang pengganti tugasnya untuk ngajarin umat ya para ulama. Gitu. Kalau nggak ada penerus, makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ya, pewaris, penerus estafet dakwah Nabi, mereka para ulama. Makanya ada, ya, karena ini bicara keutamaan ulama, orang alim, maka di sini saya bacakan sebuah hadis, man jalasa 'indal alim sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allah ta'ala jannatain kullu jannatin mislu dunya marratain. Man jalasa 'indal ulama, 'indal alim, barang siapa yang duduk, ya, di sisi orang alim, sa'atain,
dua saat, ya, 2 jam, bisa dikatakan 2 jam, boleh 2 waktu. Aw akala ma'ahu, atau makan bareng dengannya dua suapan, lukmah, 2 suapan bareng dia. Aw sami'a minhu, atau mendengar darinya kalimatain, 2 kalimat, 2 kata. Aw masya ma'ahu, atau berjalan dengannya 2 langkah. Apa yang didapat? A'tahullahu ta'ala jannatain. Allah akan memberikan, Allah akan memberikan kepada, hu-nya kembali kepada siman, Allah akan memberikan kepada orang tersebut 2 surga. Kullu jannah, setiap surga, mislud dunya marratain, ya, luasnya seumpama dunia 2 kali lipat. Cuman begitu doang pada, ya. Ini keutamaan orang ulama, alim. Kemudian waruya anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi salam annahu qala man shalla salata ma'al jama'ati wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allahi wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala 6 asya'a. Ar-rizqa minal halal wa yanju min adzabil qabri wa yu'ta kitabuhu biyaminihi wa yamurru 'ala as-sirati kalbarqil khatifi wa yuhsyaru ma'an nabiyyin wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra lahu 40 baban. Diriwayatkan dari Nabi SAW, man shalla salata ma'al jamaah, barang siapa yang salat dengan salat berjamaah, wa jalasa fi halaqah, dan dia duduk di halaqah ilmu, di halaqah, ya, halaqah ilmu, dia duduk, wa sami'a kalam Allah, dan dia mendengarkan firman Allah dari halaqah tersebut, wa amila bihi, dan dia beramal dengannya, maka a'tahullahu ta'ala 6 asya, Allah akan memberikan kepadanya 6 perkara. Pertama, ar-rizqa minal halal, rezeki yang halal. Yang kedua, wa yanju min adzabil qabr, Allah akan selamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabuhu biyaminih, akan diberikan kitabnya, kitab catatan amalnya dari tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirat kalbarqil khatif, dan akan melewati di atas sirat seperti kilat yang menyambar, khatif. Dan wa yuhsyar, akan dikumpulkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi-nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya 1 rumah di sorga, min yaqutin hamra, dari yakut yang berwarna merah, lahu baginya baginya itu rumah itu ada 40 baban, ada 40 pintu. Itu rumah punya 40 pintu. Oh, Masya Allah. Kita lanjut. Wa qala Rabi', dan telah berkata Imam Rabi', al-ulama'u sirajul azminati fa kullu 'alimin misbahu zamanihi yastati'u bihi ahlu zamanihi. Wa qala ba'duhum kullu mahallatin fiha 'alimun fahum ahya'un wa kullu mahallatin la yakunu fiha 'alimun fahum amwatun. Imam Rabi' telah berkata, al-ulama, para ulama adalah sirajul azminah, adalah pelitanya zaman. Ulama adalah pelita zaman. Fakullu alimin, maka setiap orang yang alim, misbahu zamanihi, adalah pelita di zamannya. Yastadi'u bihi ahlu zamanih, yang yastadi', menerangi, bihi, dengan orang alim tersebut, siapa? Ahlu zamani, penduduk di zaman itu. Orang alim itu akan menerangi penduduk zaman itu. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian daripada ulama, kullu mahallatin fiha alim, setiap mahallah, setiap tempat, fiha, yang di dalam tempat tersebut ada orang alim, fahum ahya, maka mereka akan hidup. Artinya tempat itu akan hidup dengan cahaya.
karena ada orang alim. Wa kullu mahallatin la yakunu fiha alim, dan setiap tempat yang enggak ada di dalam tempat tersebut akan orang alim, fahum amwat, maka tempat itu akan mati, enggak ada cahaya. Ya, karena yang bikin hidup itu adalah orang alim. Hidup maksudnya gimana? Di tempat tersebut hidup kalimat Allah, hidup ibadah-ibadahnya juga hidup yang dilakukan oleh penduduk tersebut. Wa qala Yahya bin Mu'adzin al-ulama'u ar'afu bi ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam min abaihim wa ummahatihim lianna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya wa afatiha wal ulama'u yahfazunahum min naril akhirati wa ahwaliha. Kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, al-ulama ya, ar'af, ini isim tafdil, ar'af, raufur rahim, rauf ya. Ulama itu lebih penyayang ya, bi ummati Muhammadin, terhadap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, min abaihim, daripada ayah mereka dan ibu mereka. Jadi para ulama itu lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad ketimbang ayah dan ibu mereka. Kenapa? Li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya wa afatiha. Karena sesungguhnya abah mereka, bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, yahfazunahum, mereka menjaga mereka daripada api min narid dunya, dari api dunia dan bencana-bencananya. Ya. Wal ulama, dan sedangkan ulama, jadi min abaihim, ihimnya ini humnya ini kembali ke umat. Jadi saya ulang, ulama itu lebih penyayang ya, bi ummati Muhammadin, terhadap umat Nabi Muhammad, min abaihim wa ummahatihim, ketimbang ayah-ayah mereka, yaitu ayah-ayah mereka, ayah-ayahnya umat Nabi Muhammad, dan ibu-ibunya mereka. Jadi ulama lebih sayang kepada umat ketimbang ibu-ibu dan ayah-ayahnya umat itu. Ya. Kenapa? Li'anna aba'ahum wa ummahatihim, karena sesungguhnya ayah dan ibu mereka itu cuma menjaga mereka dari api dunia dan bencana-bencananya. Begitu. Ayah dan ibu mereka, yaitu umat, ayah dan ibunya umat Muhammad, hanya menjaga dari api dunia dan bencana afatnya, bencana-bencananya. Sedangkan ulama, wal ulama yahfazunahum min naril akhirah wa ahwadiha. Ulama menjaga mereka, menjaga umat dari api akhirat, wa ahwaliha, dan ahwalnya, kekhawatiran, ketakutan ya, ketakutan akhirat. Itu perbedaannya. Maka dikatakan ar'af, lebih penyayang. Karena api dunia dengan api akhirat lebih bahaya api akhirat. Makanya dikatakan orang tua itu ya, orang tua kandung itu menurunkan kita ke dunia. Sedangkan guru itu menaikkan kita dari dunia ke akhirat. Itu dalam Mukhtasar Ihya. Ya. Dalam kitab Mukhtasar Ihya. Kemudian saya bacakan lagi. Makanya ngeri kalau ada orang yang benci sama ulama, ada yang bahkan mencaci ulama, ya, sangat ngeri ya. Karena ya banyak kejadian yang karena kebodohan dari kita sehingga kita benci kepada satu ulama, habis ulama tersebut dicaci maki. Ya.
bahkan kalau nggak sedih sama kematian ulama, ya ini dikatakan bahkan munafik orang. Kata Nabi, mautul alim mautul alam, sampai begitu. Matinya, wafatnya orang alim adalah wafatnya alam semesta. Ya. Wafil kawashi, dan di dalam kitab yang bernama Al-Kawashi, man syatama imra'an min ahlil ilmi bi kalimatil jima'i yakfuru wa tutlaqu imra'atahu talaqan ba'inan inda Muhammad wa inda ahlil fiqhi. Barang siapa yang mencaci seseorang daripada ahli ilmi dengan satu kalimat jima', ya, maka dia yakfur, ya, kufur. Wa tutlaqu imra'atahu, dan tertalak istrinya dengan talak bain di sisi Muhammad dan inda ahli fiqh, dan di sisi ahli fikih. Sampai begitu. Na'udzubillah. Nah, orang sekarang pun banyak yang lari daripada ulama, nggak mau dengar kata ulama. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tetap berada di barisan para ulama, karena rugi. Bahkan dikatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyat. Akan datang satu zaman atas umatku, kata Nabi, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka yafirru, farra yafirru, kabur, pergi, ya, alias nggak mau ngikut sama ulama dan ahli fikih. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bitsalati baliyat. Allah akan menguji mereka, ya, dengan tiga, atau memberikan cobaan kepada mereka dengan tiga cobaan. Ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari usahanya. Ya, usahanya nggak berkah gara-gara nggak mau dengar kata ulama. Cuma itu padahal. Ya, itu yang pertama. Wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan kuasakan kepada mereka penguasa yang zalim. Gara-gara nggak mau dengar kata ulama, dikuasakan dengan penguasa yang zalim. Wasalisah, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah. Keluar dari dunia tanpa membawa keimanan. Na'udzubillah. Kemudian kita lanjut, du'aul makhluqati li talibil ilmi. Doa seluruh makhluk kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi jangan dikira kita nih yang lagi nuntut ilmu nggak didoain. Bahkan seluruh makhluk mendoakan orang yang menuntut ilmu. Dalilnya ini. Qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Telah bersabda Nabi SAW, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan penghuni langit dan bumi, hatta namlah, sampai semut, ya, hingga semut, fi juhriha, di sarangnya, di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, niscaya mereka akan la yusallun, ya, akan mendoakan, ya, kepada siapa? Ala muallimin nasil khaira, atas orang yang mengajarkan kepada manusia akan kebaikan. Ini jadi dalil, ya. Makanya ulama, ya, ulama, kata Ibnu Bun, ya, dalam Al-Wasilah, itu ulama itu adalah wali wal auliyaul mu'minun al atqiya.
kata beliau gitu. Ibnu Bun di dalam kitab Wasilahnya mengatakan wal auliya al mu'minun al atqiya. Aulia ya yang beriman, wali-wali yang beriman adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah wali-wali ya dari golongan orang mukmin. Makanya kata Imam Syafi'i, fal ulama'ul amiluna aulia. Ya. Ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka adalah aulianya Allah. Ulama, ya, fal ulama'ul amilun aulia. Maka ulama yang amil, yang mengamalkan ilmunya adalah para wali-wali Allah. Gitu. Ya. Satu lagi, fadlul alim. Keutamaan alim, orang alim. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin jahilin. Kata Nabi, wala faqihun wahidun, dan sungguh satu orang faqih asyaddu, lebih berat, ala syaitan, atas syaitan, min alfi abidin jahilin, dari 1000 ahli ibadah yang bodoh. Satu orang faqih, satu orang ahli fikih ya, itu lebih berat menggodanya ya atas syaitan ketimbang 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Pernah juga saya sampaikan ya, kita ulang sebagai untuk merefresh kembali di dalam Majalisul Abrar. Hukiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjidi fara'a syaitana 'inda babihi. Dikaitkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke satu pintu masjid, fara'a syaitan, beliau melihat ada syaitan di depan pintu masjid. Faqala sallallahu taala alaihi wasallam, Nabi berkata, ya iblis, matasna'huna. Iblis, apa yang kau perbuat di sini? Nabi nanya ke setan itu, ke iblis itu. Faqala syaitan, uridu an adkhulal masjida wa afsudu salata hadzal musalli. Saya pengen masuk ke masjid ini dan pengen ngerusak salatnya ini orang yang lagi salat. Walakin akhafu min hadzal rajul an-naim. Tapi aku takut sama laki-laki yang lagi tidur ini. Jadi di situ rupanya ada dua. Ada orang yang lagi sholat, plus ada orang yang lagi tidur. Dia kagak jadi masuk. Saat dia lihat ada orang yang lagi ibadah, lagi sholat, pengen goda, dia kagak jadi masuk gara-gara ada seseorang laki-laki yang lagi tidur. Nabi nanya, ya, mana tuh? Qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflati. Wahai iblis, lima lam takhaf, kenapa engkau enggak takut minal musalli, dari orang yang lagi salat, wa huwa fil ibadah, padahal dia lagi ibadah, wal munajat, dan sedang bermunajat, ma'a rabbih, kepada Tuhannya, wa takhafu minan naim, akan tetapi engkau takut kepada orang yang, justru engkau takut sama orang yang lagi tidur. Kok bisa? Engkau lebih takut sama orang yang lagi tidur ketimbang yang lagi sholat. Wa huwa fil ghaflah, padahal orang yang lagi tidur itu dalam kelalaian. Qala syaitan, syaitan berkata, al-musalli jahilun wa ifsaduhu ashal. Orang yang lagi sholat itu adalah orang bodoh. Merusak sholatnya itu ashal, lebih mudah, lebih gampang. Ya. Walakinan naim, akan tetapi orang yang lagi tidur alimun. Orang yang lagi tidur itu alim. Ya. Idza aghaitul musallif wa afsadtu salatahu akhafu min yaqzatihi wa islahihi ajlan. Ya, kalau aku mengganggu orang yang lagi sholat dan aku merusak sholatnya, aku takut, akhafu min yaqzatihi, daripada bangunnya dia itu rajul yang lagi tidur, saya takut nanti pas lagi saya goda,
tuh orang yang lagi tidur bangun, wa islahi wa ajlan, dan membetulkan ya ajlan dengan segera itu sholatnya. Jadi saya takut kalau saya goda justru akan membangunkan orang alim yang lagi tidur itu, nanti sholatnya dibenerin sia-sia, ya sia-sia usaha saya begitu. Ya, nah ini makanya Nabi berkata, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya, kita kembali. Qala Syekh Abu Ja'far, telah berkata Syekh Abu Ja'far, sami'tu min asy-Syekh al-Imam, aku telah mendengar dari Syekh al-Imam, qala berkata, kana fi ayyami sultani Ismail bin Sultanin Ahmad faqihun, itu faqihun kebalik, yuqalu lahu Nasr bin Muhammadin, fattafaqa lahu syughlun 'inda sultan, falamma dakhala 'alaihi qama lahu wa karramahu wa 'arafa hurmatahu wa qadha hajatahu, faraja'a al-faqih faqala akhu sultan in kasara namusuka, ya, fa inna man sami'a yaqul inna sultana Ismail qama li rajulin min ra'iyatihi, faqala sultan qad akramtuhu li ajli fadlihi wa ilmihi. Berkata Abu Ja'far, beliau mendengar dari Syekh al-Imam, qala kana fi ayyami sultani Ismail bin Sultan, ada pada masa Sultan Ismail bin Sultan Ahmad, jadi Sultan Ismail bin Sultan Ahmad, di masa itu ada faqihun, ada seorang faqih, ahli fikih, yuqalu, yang dipanggil Nasr bin Muhammad. Nasr bin Muhammad, ahli fikihnya itu namanya Nasr bin Muhammad. Fattafaqa lahu syughlun 'inda sultan, dia bersepakat akan satu urusan dengan penguasa, dengan sultan. Falamma dakhala alaihi, maka tatkala ya dakhala alaihi, yang masuk ini si Nasr. Falamma, maka ketika Nasr, si ahli fikih ini masuk alaihi, atasnya sultan, qama lahu, maka si sultan berdiri bagi si ahli fikih tadi, wa karramahu, dan memuliakannya, wa arafa hurmatahu, dan dia mengakui akan kehormatan, kemuliaan itu faqih, wa qadha hajatahu, dan dia menunaikan kebutuhannya si faqih tadi. Faraja'al faqih, akhirnya si faqih tadi kembali pulang. Faqala akhu sultan, saudaranya si sultan ini si Sultan Ismail bin Sultan Ahmad ngomong, in kasarona musuk, ya, telah pecah apa wibawamu, atas saudaranya ini, manas-manasin, ngompor-ngomporin, wahai ya Allah, wahai Nasr, wahai Sultan Ismail, wibawamu telah pecah, hancur. Fa inna man sami'a yaqul, maka barang siapa yang mendengar hal ini, ya, akan berkata, inna sultana Ismaila qama li rajulin min ra'iyati, sesungguhnya Sultan Ismail berdiri kepada laki-laki yang dia itu termasuk dari rakyatnya, ya. Jadi dianggap wibawa, kalau bahasa kita, ente ngapa berdiri, dia datang, kan dia rakyat ente, ya, wibawa ente jatuh, kata saudaranya begitu, wibawa ente jatuh, ya. Dan yang mendengar ini akan berkata, Sultan Ismail berdiri untuk laki-laki yang termasuk daripada rakyatnya, rakyatnya. Saat mendengar begitu, Sultan Ismail bin Sultan Ahmad berkata, faqala Sultan, qad akramtuhu, sungguh aku telah memuliakannya, li ajli fadlihi, karena keutamaannya, wa ilmihi, dan ilmunya. Begitu. Jadi bukan semata-mata berdirinya Sultan itu untuk karena apa-apa, bukan, tapi dia menghormati,
Ya, ini adab justru. Ya, ini adab kepada seorang yang ahli ilmu, ahli fikih. Dia berdiri walaupun dia kedudukannya sebagai sultan, dia berdiri. Tapi dia nggak malu. Karena dia menghormati seorang alim karena ilmunya. Dia lebih mengutamakannya. Walaupun dia dianggap wibawanya bisa jatuh, tapi dia menganggap nggak mungkin. Orang dia menghormati ilmu bukan menghormati semata-mata karena orangnya, gitu. Karena keutamaannya dan keutamaan ilmu dan ilmunya. Tsumma ra'a sultanun nabiy alaihi salatu wassalam fi manamih. Kita lanjut. Kemudian si Sultan Ismail bin Sultan Ahmad ini dalam mimpinya ngelihat Nabi. Ra'a sultan ngelihat Nabi fi manamihi, di dalam mimpinya. Faqala, Nabi berkata, ya Ismail, wahai Ismail, kata Nabi gitu, innaka qad arafta hurmatal alim. Sesungguhnya engkau telah mengetahui akan kemuliaan orang alim. Qad hakamallahu alla ya'khudha min auladika sultanata mi'ata sanah. Ya. Dan sungguh Allah telah Allah telah menetapkan alla ya'khudha min auladik, enggak akan diambil daripada auladmu, daripada anak-anakmu kekuasaan, ya, selama mi'ata sanah, 100 tahun. Ya, tidak akan diambil dari anak-anakmu. Artinya kekuasaan sultan ini akan terus selama 100 tahun, ya, nggak akan ada yang ngambil, akan diteruskan dengan anak-anaknya. Wa akhuka Ishaq aba alaik, ya, dan saudaramu yang bernama Ishaq, yang tadi itu yang ngatain, ya sultan, wibawa ente udah jatuh, yang ngomong begitu tuh. Wa akhuka Ishaq aba, ya, aba isim fa'il, aba alaik, yang mencela atasmu, ya, saudaramu si Ishaq yang mencela atasmu. Qad hakamallahu ta'ala alla yakuna min auladihi sahibu rikabin qattu. Nah, dan sungguh Allah telah menetapkan baginya, bagi si Ishaq, alla yakuna min auladih, tidak ada seorang pun daripada anak-anaknya sahibu rikabin qattu, yang jadi rikab, sahibu rikab, artinya yang menjadi pengendali, ya, pemimpin, ya, sama sekali anak-anaknya nggak ada yang jadi pemimpin sama sekali. Hatta inna sultana Mahmudun abaro Jaihun, sampai Sultan Mahmud, ya, abaro ini nyebrang, ya, melintasi. Jaihun ini sungai, ya, sungai namanya Jaihun, menyeberangi sungai Jaihun. Wahazama ahla Khaqan, dan dia menyerang, ya, menyerang penduduk Khaqan, salah satu daerah. Fatamma lahu mi'atu sanatin min dhalikal waqti bi barakatin annahu arafal hurmata wal fadla. Ya, fatamma, maka tepat, ya, sempurna baginya 100 tahun, ya, tepat 100 tahun min zalikal waqti, dari waktu tersebut, bibarokatin, dengan keberkahan, bahwa sesungguhnya dia telah arafal hurmata, mengetahui akan kemuliaan dan keutamaan. Jadi, ya, rupanya nih kejadian saat dia menyeberangi, di keturunan daripada Sultan Ahmad, ya, sampai 100 tahun, ya, sampai 100 tahun itu tepat saat menyerang penduduk Khaqan, ya, tepat 100 tahun dari kejadian saat beliau menghormati seorang fakih, yaitu Nasr bin siapa tadi? Muhammad, itu. Kita selesaikan babnya. Hukiya anna minan nasi ikhtalafu fi syarafil alim al-fasiq. Dihikayatkan bahwa sesungguhnya, ya, minan nasi ikhtalafu, di antara manusia mereka berselisih pendapat. Mereka berikhtilaf di dalam hal apa? Fi syarafil alim, di dalam kemuliaan orang alim yang fasik.
ya, di dalam kemuliaan orang alim yang fasik, wa syarafil jahilil abid, dan kemuliaan orang yang bodoh tapi dia ahli ibadah. Jadi manusia berbeda pendapat tentang kemuliaan orang alim tapi dia fasik dengan kemuliaan orang ahli ibadah tapi dia bodoh. Mana lebih mulia? Nah, ini ada perbedaan di antara manusia. Akhirnya fakharaja minhum wahidun, maka keluar ya di antara mereka manusia yang berselisih pendapat tadi, satu orang keluar, wa dhahaba ma'ahum, dan pergi bersama mereka ila sauma'atil abidil jahil, ke kemahnya atau tempat ibadahnya orang ahli ibadah yang bodoh. Dia pergi, rupanya dia pengen tahu nih. Dia pergi ke tempat ibadahnya orang ahli ibadah yang bodoh, fa khatabahu bi an yaqul, maka dia mengajak berkhitab, artinya mengajak berbicara ya, dengan mengatakan ya abdi, wahai hambaku. Jadi enggak terang-terangan, jadi dia seolah-olah pengen tahu ini ahli ibadah bagaimana nih ya. Dia ngeluarin suara dari luar kemah, ini yang manusia yang satu orang ini ngomong ke ahli ibadah yang bodoh, ya abdi, wahai hambaku, qabiltu da'watak wa ghafartu laka dhunubaka fatrukil ibadata wastarih. Itu omongannya tuh. Wahai hambaku, jadi seolah-olah kayak ada suara nggak ada rupa gitu ya, padahal dia ngomong dari luar sambil ngumpet gitu. Wahai hambaku, qabiltu da'watak, ya, aku telah menerima doamu, wa ghafartu laka dzunubak, dan aku telah mengampuni bagimu dosa-dosamu, fatrukil ibadata, tinggalkanlah ibadah, wastarih, dan istirahatlah. Ngomong begitu nih. Faqala al-abid, si abid yang jahil tadi dengar gitu ya, faqala al-abidul jahil, faqala al-abidul jahil, maka berkata ahli ibadah yang bodoh ini, ilahi, jadi dia nyangka itu suara Tuhannya. Ilahi, inni arju minka hadza, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengharapkan ini darimu. Memang ya, suruh istirahat, dia kira benar kali suruh istirahat. Sesungguhnya emang ini yang saya harapin gitu, kata si ahli ibadah yang bodoh. Wa inni ahmaduk, dan sesungguhnya aku memuji engkau, wa ashkuruka, dan aku bersyukur kepada engkau, wa qad abadtuka fi zamani kadza wa kadza, dan sungguh aku telah menyembahmu fi zamani kadza wa kadza, dari zaman ini dan ini. Ya, di sini maksudnya ya enggak, pokoknya udah lama lah. Faqala al-qail, maka berkata orang yang berkata ya, yaitu orang yang ngomong ya abdi gitu tuh ya, si orang yang datang ke tempat ibadahnya, faqad akhta'ta wa kafarta li jahlika, ya, maka sungguh engkau telah salah, engkau telah keliru, wa kafarta, dan engkau telah kufur dengan kebodohan engkau ya. Summa dhahaba ma'ahum ilal alimil fasik. Udah tahu nih begitu nih yang satu orang, berarti tahu nih, orang bodoh tuh begini, baru diginin doang udah langsung namanya bodoh. Akhirnya apa? Nah, dia pengen tahu, dia pengen ngetes sekarang ke orang alim yang fasik. Dhahaba ma'ahum ilal alimil fasik, dia pergi bersama mereka kepada orang alim yang fasik. Faqala dzalikal qail, kemudian berkata orang tersebut yang berkata, ya abdi, wahai hambaku, ittaqi minni wa ana rabbuk wa asturu dzambak wa anta la tastahi minni fa inni uridu an uhlikaka. Faqama al-alimul fasiqu wa salla sayfahu wa kharaja min makanihi faqala ya mal'un anta la ta'lam rabbak fa inni u'allimuka rabbak. Fadhahaba dhalika al-qa'il ma'ahum ila makanihim fa'alimu syarafal ilm wa ahli, intaha. Jadi wahai hambaku, ini kata si yang ngetes ke orang alim yang fasik, ittaqi minni, takutlah engkau padaku, wa ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu, wa asturu dzanbak, aku tutupi dosamu, wa anta la tastahi minni, dan engkau tidak malu denganku, fa inni uridu an uhlikaka, maka sungguh aku ingin membinasakan engkau ya, aku ingin membinasakan engkau. Faqamal alim,
berdiri akhirnya nih orang alim dengar suara begitu, orang alim yang fasik. Wasalla saifahu, salla yasil menghunus, dia hunus pedangnya. Wa kharaja mim makani, dia keluar dari tempatnya. Faqala, kemudian berkata nih orang alim yang fasik, ya mal'un, orang yang terlaknat, anta la ta'lam, ente enggak tahu rabbak, ente enggak kenal, enggak tahu siapa Tuhanmu. Fa inni u'allimuka rabbak, sesungguhnya aku akan mengajarimu, memberitahumu akan Tuhanmu. Ya. Fa dhahaba dzalikal qa'il, akhirnya tuh orang yang ngomong pergi ma'ahum bersama mereka orang-orang yang lain ila makanihim, ke tempat mereka. Artinya ke tempat yang tadi berkumpul. Fa'alimu, mereka tahu, mereka telah mengetahui syarafal ilm, akan kemuliaan ilmu dan ahlinya. Jadi meskipun orang alim tadi fasik, enggak berarti dia lebih rendah ketimbang orang ahli ibadah tapi bodoh. Ya. Deh, selesai. Di situ. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum 'ala waffaqna lil khair wa 'ina 'alayhi. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana